Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Maulina, NPM 2408260008. Blok Sel Molekuler Biologi and Hematologi. Sel darah. Sel darah adalah sebuah sel dalam segala bentuk yang secara normal ditemukan dalam darah yang berperan penting dalam transportasi oksigen. Adapun fungsinya yaitu 1. Sebagai transportasi substansi, transportasi O2, CO2 dengan jalur melalui paru-paru dan seluruh tubuh. Transportasi nutrisi, hasil pencernaan ke seluruh tubuh. Transportasi hasil pembuangan tubuh untuk didetoksifikasi atau dibuang oleh hati dan ginjal. Yang kedua, sebagai proteksi. Darah banyak berperan dalam proses inflamasi. Leukosit berfungsi menghancurkan mikroorganisme patogen dan sel kanker. Antibodi dan protein lain menghancurkan substansi patogen. Trombosit menginisiasi faktor pembekuan darah untuk meminimalisir kehilangan darah. Yang ketiga, sebagai regulator. Darah berperan dalam meregulasi atau mengatur pH oleh interaksi asam dan basa, keseimbangan air dalam tubuh, menjaga pertukaran air dari luar jaringan, ataupun sebaliknya. Komponen penyusun darah. Darah adalah jaringan pada tubuh manusia yang terdiri atas dua bagian, yaitu plasma darah atau bagian cairan darah sebesar 55% dan korpuskuler atau sel darah bagian padat darah sebesar 45%. Sel darah terdiri dari 3 jenis, yaitu eritrosit, leukosit, dan trombosit. Volume total darah oleh dewasa diperkirakan sebesar 5-6 liter atau 7-8% dari berat tubuh manusia. Berikutnya yaitu ada jenis darah. Sel darah terdiri dari 3 jenis, yaitu eritrosit, leukosit, dan trombosit. Volume total darah orang dewasa diperkirakan sekitar 5-6 liter atau 7-8% dari berat tubuh seseorang. Morfologi. Pertama yaitu bentuk sel darah merah adalah cakram bikonkav dengan diameter 6-8 mikromili dengan tebalnya sekitar 2 mikromili. Yang kedua yaitu sel darah putih, memiliki ciri-ciri antara lain tidak berwarna atau bening, bentuk tidak tetap atau amoeboid, berintih, dan ukurannya lebih besar dari eritrosit. Yang ketiga yaitu trombosit, tidak mempunyai inti sel, berukuran 1-4 mikromili dengan sitoplasmanya berwarna biru dengan glandula ungu kemerahan. Lalu, gangguan pada sel darah. Yang pertama itu ada anemia, penurunan jumlah sel darah merah atau hemoglobin yang mengakibatkan tubuh kekurangan oksigen. Yang kedua yaitu ada leukemia, kanker darah yang melibatkan pertumbuhan sel darah putih yang abnormal. Yang ketiga yaitu ada trombositopenia, yaitu penurunan jumlah trombosit dalam sel darah yang dapat menyebabkan kesulitan dalam pembekuan darah. Yang keempat yaitu hemofilia, kelainan genetik yang mengganggu pembekuan darah normal, sering terkait dengan kekurangan faktor pembekuan dalam darah. Selanjutnya yaitu ada proses pembentukan sel darah. Semua jenis sel darah diproduksi di sumsum tulang dalam proses yang dikenal sebagai hematopoiesis. Proses ini dimulai dari sel induk hematopoietik yang dapat berkembang menjadi berbagai jenis sel darah. Faktor-faktor seperti hormon dan kondisi tubuh, misalnya kadar oksigen dalam darah, dapat mempengaruhi produksi sel darah. Yaitu ada eritropoiesis, pembentukan sel darah merah yang dipengaruhi oleh hormon eritropoietin. Yang kedua yaitu ada leukopoiesis, pembentukan sel darah putih yang melibatkan pematangan berbagai jenis sel darah putih. Yang ketiga itu ada trombopoiesis, pembentukan trombosit dari megakaryosit.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.